Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 4? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Sebelum memulai pelajaran, marilah sama-sama kita baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Identifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya alam yang terdapat di lingkungan. Ada yang dilakukan di daratan rendah, dataran tinggi, sungai, danau, pantai, dan laut. Perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi atau letak tempat tinggalnya merupakan karakteristik antar ruang. Misalnya, masyarakat yang tinggal di sekitar pantai biasanya berprofesi sebagai nelayan, petani kelapa, atau penjaga pantai. Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan sumber daya alam. Yang pertama, pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dan lautan. Sumber daya alam yang ada di pantai misalnya ikan, kepiting, ubur-ubur, cumi-cumi, dan garam. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar pantai seperti nelayan, petani garam, pedagang, usaha penginapan, jasa pemandu wisata, dan penyewa alat-alat menyelam. Dua, laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menutupi permukaan bumi. Sumber daya alam yang ada di laut antara lain ikan, mutiara, kerang, dan rumput laut. Kegiatan ekonomi masyarakat di daerah laut seperti nelayan, wisata bahari, dan pengeboran minyak bumi. Tiga, sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan terbentuk secara alami. Sumber daya alam yang terdapat di sungai antara lain air, ikan, udang, belut, dan keong. Ada juga yang memanfaatkan sungai sebagai sumber pengairan bagi pertanian, jalur transportasi, pasar terapung. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar sungai seperti penangkap ikan, pedagang, dan jasa transportasi. 4. Dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Contoh sumber daya alam dataran tinggi antara lain kol, kentang, teh, dan apel. Dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain itu bisa juga untuk tempat wisata. Kegiatan ekonomi masyarakat di dataran tinggi antara lain pertanian, peternakan, objek wisata, jasa penginapan, dan jasa pemandu wisata. 5. Dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan, industri, dan lahan perumahan. Contoh sumber daya alam dataran rendah antara lain padi, jagung, kedelai, dan bawang merah. Anak Ibu, berikut Ibu akan memberikan beberapa akibat dari gambar berikut ya. Yang pertama, tanah longsor akibat hujan 3 orang tertimbun. Kedua, buang sampah di sungai itu mengakibatkan sampah tergenang.
Yang ketiga ada banjir, membuat penghubung antar desa terputus. 4. Pengerukan tanah membuat genangan air yang beracun. 5. Penebangan hutan mengakibatkan banjir. 6. Pembakaran hutan mengakibatkan hewan mati terbakar. 7. Tumpahan minyak di pantai. 8. Banjir bandang mengakibatkan 41 orang meninggal. 9. Asap pabrik mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat. Ke-10, sampah tersangkut ke hewan. Ada plastik di tenggorokan penyu, ada kasus hewan paus memakan sampah plastik di laut. Nah, Ibu, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.